bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini, dan adalah suatu kesempatan yang istimewa ketika kita, orang-orang yang percaya, umat-umat Tuhan berkumpul bersama-sama dan berbakti bersama-sama melalui mempelajari sabda Tuhan. Ini adalah satu kesempatan yang istimewa, karena firman Tuhan adalah kekuatan saya dan saudara dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan yang kita temui setiap hari. Dan saudara-saudara, inilah tempat yang aman bagi saya dan saudara untuk datang berlindung dari setiap serangan yang disampaikan, yang dilakukan oleh iblis kepada saya dan saudara, untuk menjatuhkan iman kita daripada Tuhan. Saat ini, sekali lagi, mari kita renungkan sabda Tuhan, dan sebelum itu, mari kita tunduk kepala sekali lagi. Tuhan, kami menuntut janji-Mu sekali lagi, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Sekali lagi kami sangat membutuhkan tuntunan Tuhan saat ini. Berbicaralah kepada kami, dan berikan kami roh suci Tuh, agar apapun yang kami pelajari pada saat ini tidak akan lalu begitu saja, tapi boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh aplikasikan kebenaran-kebenaran ini dalam kehidupan kami, khususnya dalam mempersiapkan diri kami menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagi saudara-saudara yang bergabung, sejauh ini apa yang kita bicarakan adalah apakah ini akhir dunia? Yang dimaksud dengan ini adalah COVID-19, saudara-saudara. Ya, karena sekarang ini di mana-mana orang berbicara mengenai akhir dunia, karena seakan-akan dunia ini sudah betul-betul mendekati dengan akhirnya. Namun kita sudah mempelajari di dalam Matius 24 bahwa ada dua pembagian tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bisa dibilang ada tanda-tanda awal dan ada tanda-tanda akhir. Matius 24 mulai ayat 4 sampai ayat 7 bisa dibilang adalah, atau ayat 8 bisa dibilang adalah tanda-tanda awal. Kemudian mulai ayat 9, saudara-saudara, itu adalah tanda-tanda akhir sampai ayat 14. Puncaknya di dalam ayat 14. Dan kita sudah bahas banyak hal di dalam tanda-tanda akhir ini, yaitu bahwa seluruh dunia di dalam ayat 9 dan 10 katanya, seluruh dunia akan membenci umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen. Dan kita sudah pelajari mengapa, karena akan ada nabi palsu. Ya, mengapa seluruh dunia akan membenci umat-umat Tuhan? Karena ada nabi palsu. Karena nabi palsu ini akan menyebabkan kekristenan, ya, kekristenan itu murtad. Murtad artinya bahwa mereka akan keluar daripada ajaran-ajaran Alkitab. Kemudian mereka akan membenci Kristen yang sejati, ya. Dan Kristen yang sejati ini akan dibenci oleh seluruh dunia, oleh karena orang Kristen pada akhirnya akan menjadi penguasa di atas dunia ini. Demikianlah skenario yang kita bisa dapatkan di dalam Matius 24 dibandingkan dengan ayat-ayat lain berbicara mengenai yang namanya antikristus, ya, bahwa antikristus itu akan keluar dari gereja Kristen. Antikristus itu akan akhirnya menguasai dunia, ya, saudara-saudara. Dan kita lihat waktu Tuhan Yesus mengucapkan ini, ya, Kristen bahkan belum lahir, belum ada yang disebut Kristen. Pada saat dia sebutkan bahwa gereja Kristen, orang-orang Kristen, ya, tentunya ini tidak disebutkan seperti itu secara harafiah oleh Tuhan Yesus, tapi ketika kita bandingkan ayat demi ayat, maka Tuhan Yesus bilang akan muncul Mesias-Mesias palsu dan akan muncul nabi-nabi palsu. Ya, di dalam ayat 11 Matius 24, di dalam ayat 4 dan 5 Tuhan Yesus bilang, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, Tuhan Yesus bilang bahwa akan ada Mesias palsu, dia akan datang dalam nama Yesus. Dengan begitu, saudara-saudara, jelas sekali bahwa Mesias palsu ini adalah siapa? Adalah orang Kristen. Karena tidak akan ada orang yang datang dalam nama Yesus selain orang Kristen. Jadi kita tahu di sini, kita sadar bahwa
Inilah yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus dari awal. Ketika dia ditanya bagaimana, apakah tanda kedatanganmu? Maka jawaban Tuhan Yesus sangat jelas. Ya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dan dibilang kepada murid-muridnya, akan ada orang yang menyesatkan kamu, hai murid-murid, dengarkan. Dan orang-orang yang katanya akan menyesatkan ini akan datang dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus mereka berusaha untuk menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ini sangat logis kita mengerti bahwa untuk menyesatkan orang Kristen harus orang Kristen. Tidak mungkin orang non-Kristen akan menyesatkan orang Kristen. Orang non-Kristen bisa menganiaya orang Kristen. Ya, saudara-saudara. Tetapi kalau disebut penyesatan, penyesatan itu bukan pemaksaan, ya, bukan penganiayaan. Penyesatan itu adalah yang terjadi seperti Hawa itu disebut disesatkan. Karena Hawa tidak dipaksa oleh setan untuk makan buah itu. Tetapi dengan liciknya, setan menggunakan ular untuk menyesatkan Hawa. Dan akhirnya penyesatan itu terjadi. Hawa makan buah yang dilarang dan manusia jatuh ke dalam dosa. Itulah yang namanya penyesatan, saudara. Ya, sesuatu jebakan, sesuatu yang tidak disadari, bisa dibilang. Jadi kemungkinan besar, ya, bisa dibilang Mesias-Mesias palsu yang datang dalam nama Yesus adalah orang-orang Kristen. Mereka sendiri tidak menyadari bahwa mereka ini sedang menyesatkan. Ya, saudara-saudara. Tapi Tuhan Yesus katakan mereka menyesatkan. Ya, dan itulah yang harus kita waspadai. Ya, ketika ada siapapun yang mengaku dalam nama Yesus mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu adalah penyesatan. Semua yang diajarkan di dalam mimbar, yang dihotbahkan dari mimbar maupun disampaikan lewat manapun, dalam nama Yesus harus kita uji melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Ya, Alkitab juga menasihatkan saya dan saudara untuk menguji segala roh. Ya, dalam segala sesuatu harus diuji, saudara-saudara. Ya, jadi ini kesimpulan yang kita sudah lihat. Kemudian di dalam ayat 11 ya akan muncul satu pembantu daripada Mesias palsu. Namanya nabi palsu akan muncul. Sebab banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, saudara-saudara, di sini disebutkan 2 kali, baik di dalam Matius 4 ayat 5, ya 24 ayat 4 dan 5, maupun di 11, bahwa banyak orang akan menyesatkan banyak orang. Dan orang yang menyesatkan ini adalah orang Kristen. 2 kali disebut banyak. Dan juga di dalam ayat 11, nabi-nabi palsu itu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dengan kata lain, saudara, kalau perkataan Yesus ini betul, maka orang Kristen, mayoritas orang Kristen saat ini sedang tersesat tanpa disadari. Ya, saudara-saudara, ini bukan kata-kata saya, tapi kata-kata Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus ucapkan ini, bahwa orang Kristen akan jadi mayoritas di atas dunia ini di akhir zaman, orang Kristen bahkan belum lahir. Dan kita lihat sekarang, apakah bukan mayoritas agama Kristen di atas dunia ini 2,5 miliar orang di atas dunia ini ya percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara dengarkan, ya, ini yang terjadi dalam hampir bisa dibilang 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus melihat ke depan bahwa ini akan terjadi dan kita sedang melihat kegenapannya di depan mata kita sendiri. Ingat waktu Tuhan Yesus sebutkan ini di dalam Matius 24 bahwa gereja Kristen akan menjadi gereja yang besar, agama yang besar di atas dunia ini pada akhir zaman, gereja Kristen bahkan belum lahir. Jadi kalau saudara masih ragu dengan apa yang Yesus katakan, maka saudara dan saya orang yang paling malang. Ya, Tuhan Yesus mengatakan ini sebelum semuanya terjadi, supaya kalau itu terjadi katanya apa? Supaya kalau itu terjadi kita akan percaya bahwa Dialah Mesias, bahwa Dia tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apa yang Dia katakan benar, tidak salah, saudara-saudara. Jadi saya mau katakan, ini adalah nubuatan-nubuatan yang sangat berharga buat kita untuk meyakinkan, menguatkan, meneguhkan iman kita di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan tidak salah, Tuhan Yesus tidak salah, saudara-saudara. Dan kita sudah lihat ya bagaimana di dalam Alkitab bahwa umat Tuhan dianiaya itu oleh umat Tuhan sendiri, bukan oleh musuh umat Tuhan. Ya, pada zaman Elia, umat Tuhan mayoritas sedang dibutakan oleh penyembahan kepada Baal. Mayoritas menyembah Baal.
Ya, saudara-saudara, hanya Elia yang menyembah Tuhan dan 7.000 orang lain yang disimpan, yang diselamatkan oleh Obadya, ya, dari Ahab. Ya, saudara-saudara. Jadi kita lihat ini satu hal yang memang sudah pernah terjadi. Umat Tuhan yang sejati, orang Israel yang sejati, Elia dan 7.000-an orang lain yang disembunyikan oleh Obadya adalah umat Tuhan yang tidak tunduk kepada Baal. Tidak tunduk kepada Baal. Tetapi sekarang, saudara-saudara, kita bisa katakan bahwa sekarang, di zaman kita hidup, apakah kita tidak menyembah Baal? Ini suatu pertanyaan yang harus kita tanyakan. Kalau kita mau jadi Kristen sejati, kalau kita mau menjadi orang Israel sejati, kita bukan penyembah Baal. Ya, Baal adalah ilah. Apakah ada ilah lain dalam kehidupan kita? Ilah lain itu bisa berarti segala sesuatu yang saya dan saudara kasihi lebih daripada Tuhan itu adalah ilah. Itu adalah patung. Ya, bisa saja patung yang kita sembah adalah namanya uang. Bisa saja patung yang saya dan saudara sembah namanya karir, namanya ketenaran, namanya kepentingan diri, namanya kedagingan, namanya keinginan mata, namanya keinginan daging, namanya keangkuhan hidup. Ini adalah ilah-ilah yang bisa saja ada di dalam diri kita, saudara. Segala sesuatu yang kita kasihi lebih daripada Tuhan, itu adalah ilah. Dan saudara, ya, itu di zaman Elia. Kita lihat bahwa seluruh umat Tuhan buta, mayoritas buta. Mereka sedang tersesat, terpesona dengan penyembahan kepada Baal, penyembahan kekafiran, ya. Dan ini adalah satu pengalaman sejarah yang dicatat di dalam Alkitab untuk menjadi pelajaran bagi saya dan saudara, khususnya yang hidup di akhir zaman. Ya, Alkitab menubuatkan bahwa gereja Kristen akan berkembang menjadi besar. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan menjadi besar, bahkan bisa disebut penguasa dunia, pada akhir zaman akan menguasai dunia dan memaksakan penyembahan, ya, memaksakan suatu penyembahan. Namun yang sejati, ya, yang dipaksakan adalah kepalsuan, ya. Sama seperti Ahab menganggap bahwa Elia adalah penyebab masalah sehingga tidak ada hujan yang terjadi 3,5 tahun. Bagi Ahab, Elia adalah seorang yang sesat sehingga menyebabkan kemarahan Tuhan dan terjadi kelaparan. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah Tuhan marah karena orang Israel sudah menyembah kepada Baal oleh karena Ahab menikahi Isabel. Saudara dengarkan, ya, ini yang terjadi pada zaman Elia. Itu sebabnya, saudara, di dalam nubuatan Maliaki 4 ayat 5 dan 6. Tuhan mengatakan bahwa dia akan mengirimkan Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Artinya, terjadi kemurtatan kepada umat Tuhan dan diperlukan Elia untuk melakukan reformasi kepada gereja Kristen. Ya, supaya terjadi pertobatan dan dengan demikian akan ada suatu umat yang layak. Tuhan Yesus mengatakan Elia ini yang disebutkan di dalam Maliaki 4 ayat 5 dan 6 bukanlah secara harafiah Elia akan turun dari surga menjelang datangnya hari Tuhan. Tapi Tuhan Yesus menafsirkan di dalam Matius 11 ayat 3, Matius 11 ayat 13 bahwa, ya, kalau kamu mau menerimanya, katanya itu adalah Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang akan datang. Ya, mari kita baca saja, saudara, supaya kita lihat. Ini saya sudah pernah singgung, tapi tidak apa-apa, saya ulangi bagi saudara-saudara yang baru bergabung dengan kita dan tidak mengikuti seri ini dari awal, ya. Di dalam Matius 11 ayat 13, firman Tuhan berkata, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Ya, saudara, dengarkan, Tuhan Yesus bilang, kegenapan dari nubuatan Maliaki 4 ayat 5 dan 6 terjadi dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Ialah Elia yang akan datang. Ya, kalau kita baca di dalam Lukas 1 ayat 17, maka kita lebih terbuka melihat apa maksudnya Elia yang akan datang itu. Di dalam Lukas 1 ayat 17 disebutkan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Saudara dengarkan, sebelum Tuhan Yesus datang, maka akan datang Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya.
hati Bapa-Bapa itu siapa? Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita. Supaya hati Tuhan berbalik kepada umatnya. Kenapa? Karena dengan kemurtatan yang terjadi pada zaman dari Ahab, maka hati Tuhan jauh daripada umatnya. Dibutuhkan Elia untuk membalikan hati Tuhan kepada bangsa Israel yang sudah murtad. Dan Elia mengadakan reformasi. Dia menantang Ahab. Dia bilang, tidak akan turun hujan sampai kukatakan. Dan selama 3,5 tahun tidak ada hujan. Pada akhir 3,5 tahun Tuhan suruh Elia untuk pergi bertemu dengan Ahab. Dan ketika Elia bertemu dengan Ahab, dia tantang mereka, dia tantang orang Israel. Kalau memang Tuhan itu Allah, Elohim itu Allah, Yahweh itu Allah Israel, sembahlah dia. Besok mari kita adakan kontes di Bukit Karmel. Ya, saudara, kita tahu ceritanya di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ya, kita tidak akan pergi ke sana, tapi kita tahu ceritanya. Kemudian terjadilah kontes antara Elia dengan nabi-nabi Baal dan Asyera yang berjumlah 950. Mereka mulai berjingkrak-jingkrak, ya, dari pagi sampai siang sampai sore, tidak ada api yang turun memakan korban mereka. Namun ketika Elia berdoa, belum habis doanya, maka api turun membakar semua korban daripada Elia, menyatakan bahwa Tuhan menerima persembahan daripada Elia, saudara-saudara. Dengan demikian terjadi kebangunan rohani, maka hati bapak-bapak berbalik kepada orang Israel, dan hati daripada anak-anak ya berbalik kepada bapaknya. Ya, pikiran orang-orang yang kafir bisa dibilang, ya, orang-orang yang sesat disebutkan di sini, orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Jadi saudara, Alkitab menubuatkan bahwa akan ada manusia durhaka, ya, menyebabkan penyesatan kepada gereja Kristen. Namun Tuhan akan mengirimkan Elia menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Nah, Elia yang disebutkan sebagai Yohanes Pembaptis itu mendahului kedatangan Yesus yang pertama. Tapi di akhir zaman akan ada suatu pergerakan daripada orang-orang Kristen sejati untuk kembali kepada seluruh kebenaran Alkitab, untuk kembali kepada sumber kebenaran, sumber dasar iman, yaitu firman Tuhan, ya saudara. Dan ini saudara, kita tahu dalam sejarah gereja Kristen, Martin Luther, ya, reformer yang luar biasa, yang mengembalikan orang-orang Kristen kepada Alkitab dengan melakukan reformasi. 95 tesis diberikan oleh Martin Luther, praktek gereja yang bertentangan dengan Alkitab. Dan nomor 1 adalah namanya sola scriptura. Artinya hanya Alkitab sebagai dasar iman kita. 31 Oktober tahun 1517, Martin Luther menancapkan 95 tesis ini. Ya, sebagai orang Kristen kita harus tahu sejarah ini, saudara. Sejak itu, maka terjadi kebangunan rohani di antara umat Kristen untuk kembali kepada Alkitab. Umat-umat Tuhan boleh lagi membaca Alkitab dengan bebas. Ya, kaum awam boleh memegang Alkitab. Ya, sebagian orang mengatakan gereja Kristen terbagi-bagi karena Alkitab dibaca oleh kaum awam dan bukan hanya oleh para pendeta. Ya, saudara-saudara, Alkitab dimaksudkan oleh Tuhan untuk semua umat, bukan hanya kaum pendeta. Ya, saudara-saudara, itu yang terjadi zaman Yesus, bahwa Alkitab hanya dipelajari oleh pemimpin-pemimpin agama, sehingga umat tidak membaca Alkitab secara bebas. Dan itu berulang dalam sejarah. Maka terjadi kegelapan besar ketika Alkitab tidak dipelajari, saudara-saudara. Dengan demikian, kita tahu bahwa inilah yang terjadi di dalam sejarah gereja Kristen. Tapi Alkitab mengatakan, Elia akan datang. Elia akan membuat hati Tuhan berbalik lagi kepada umat-umatnya, dan hati umat untuk berbalik kepada Tuhan, mempersiapkan satu umat yang layak bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, ini adalah kegenapan nubuatan Maleakhi 4 ayat 5 dan 6, ya, bahwa akan ada Elia yang mendahului kedatangan Yesus yang pertama, dan Elia yang mendahului kedatangan Yesus yang kedua. Dan itu yang sedang terjadi saat ini. Pergerakan untuk kembali kepada kemurnian iman di dalam Alkitab. Ya, kalau kita orang Kristen sejati, maka iman kita harus berdasarkan kepada Alkitab dan bukan yang lain. Nah, saudaraku,
Ini yang sedang terjadi saat ini. Dan saudara-saudara, ketika antikristus itu akan memanifestasikan dirinya, ya, siapa dia sebenarnya? Dia akan melarang orang untuk menjual dan membeli kecuali yang memiliki tanda daripada antikristus itu. Tapi umat-umat Tuhan tidak akan tunduk untuk menyembah patung binatang yang dibangun yang disebutkan di dalam Wahyu 13 ayat 14 dan 15. Ini juga kita sudah bahas waktu yang lalu. Ya, kemudian dimulai dengan embargo ekonomi di dalam Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Bahwa siapa yang tidak menerima tanda binatang tidak bisa jual, tidak bisa beli. Itu sebabnya kita lihat bahwa di dunia sekarang ini ada pergerakan yang namanya cashless. Ya, di mana-mana ditanya cash or flash, saudara. Mau bayar parkir, Pak, mau flash or cash? Ya, perlahan-lahan bahwa kita sedang menuju kepada dunia yang cashless. Ya, saudara-saudara, ini adalah kegenapan dari nubuatan Alkitab bahwa akan ada globalisasi, bahwa akan ada pergerakan yang bisa menguasai dunia dan dia melarang orang menjual dan membeli, ya, sehingga orang harus tunduk kepada kemauannya dan puncaknya dia akan mendirikan patung. Dan siapa yang tidak menyembah patung ini akan dibunuh. Saudara-saudara, tentunya ini bahasa simbol. Bahasa simbol bahwa akan ada ilah lain yang dipaksa oleh umat-umat Tuhan yang sudah murtad. Mereka pikir mereka melakukan kehendak Allah. Tetapi yang terjadi sebenarnya mereka sedang disesatkan. Ini yang disebutkan di dalam Yohanes 16 ayat 2. Mereka akan paksa umat Kristen yang sejati untuk tunduk dan mereka yang berpikir bahwa umat Kristen yang sejati inilah yang menyebabkan kutuk dari Tuhan, ya, sehingga mereka harus dibunuh. Di dalam Yohanes 16 ayat 2 disebutkan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Saudara dengarkan, ya, ini yang terjadi ketika gereja mula-mula rasul-rasul berkembang. Maka mereka dianiaya, mereka dikejar-kejar untuk dibunuh. Dan itu bahkan Rasul Paulus adalah penganiaya nomor 1. Dan dia berpikir dengan dia menganiaya, dia mengejar orang-orang Kristen yang murtad ini dari agama Yahudi. Maka dia sedang melakukan perbuatan bakti bagi Tuhan. Ya, saudara-saudara. Dan ini adalah nubuatan yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Dan digenapi pada zaman Rasul-Rasul. Tapi ini akan berulang kembali khususnya di akhir zaman. Saudara, apa yang terjadi pada zaman dulu akan terjadi lagi pada zaman sekarang. Bayangkan bahwa Mesias Yesus sendiri datang di tengah-tengah umatnya pada kedatangannya yang pertama untuk melakukan pekerjaan penyelamatan manusia. Tapi apa yang terjadi? Umatnya bunuh dia. Mereka pikir dengan mereka membunuh Yesus, mereka sedang melakukan perbuatan bakti kepada Tuhan. Karena Yesus mengajarkan sesuatu yang sesat. Saudara-saudara, yang sebenarnya terjadi adalah mereka iri kepada dia. Mereka cuma cari alasan bahwa Yesus menghina Tuhan, katanya bahwa bait suci itu akan dia bisa bangun hanya dalam 3 hari. Ya, saudara-saudara. Dengan demikian kita lihat bahwa sejarah yang sama akan terjadi lagi. Umat Tuhan yang seharusnya ya menjadi berkat bagi dunia, tapi agamanya waktu zaman Tuhan Yesus datang, ya pertama kali agama daripada umat-umat Tuhan sudah menjadi suatu rutinitas, formalitas yang membuat tradisi di atas firman Tuhan. Ya, ini kata-kata Tuhan Yesus menggambarkan keadaan rohani daripada umat Tuhan pada waktu dia datang pertama kali. Di dalam Matius 15. Mari kita buka Matius 15 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan mengatakan, ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri, ya, penghakiman Tuhan Yesus, penilaian Tuhan Yesus kepada umat Tuhan pada zamannya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, pada hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kita melihat satu pola yang sama sedang terjadi, saudara-saudara, bahwa yang terjadi zaman ini adalah umat Tuhan, orang-orang Kristen, ya, akhirnya ya sedang melakukan apa yang dilakukan oleh umat Tuhan pada zaman kedatangan Yesus yang pertama, bahwa kita berada dalam bahaya untuk terjebak kepada suatu peribadatan sekedar rupa
yang hanya lahiriah, yang mengutamakan tradisi dan tidak melakukan apa yang diajarkan oleh firman Allah. Karena disebutkan di sini ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia, bukan berdasarkan firman Tuhan. Saudara, ini satu teguran buat saya, buat saudara, supaya kita menjadi orang Kristen yang sejati. Kita harus yakinkan diri kita bahwa yang kita lakukan bukan berdasarkan tradisi. Karena saya lahir Kristen, maka saya seorang Kristen. Tapi kita tidak mengerti mengapa kita menjadi Kristen berdasarkan firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita harus mengerti bahwa itu semuanya harus berdasarkan firman Tuhan, bukan melatah. Ya, begitu banyak orang Kristen, ya, sangat menyedihkan hati, ya, melakukan agama mereka hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar perbaktian lahiriah, dan mereka tidak tahu mengapa mereka melakukan ini dan itu di dalam agama mereka. Kalau kita Kristen sejati, saudara, saya mau ajak kita kembali kepada firman Tuhan. Kita harus periksa, kita harus teliti, apakah iman kita betul-betul berdasarkan firman Tuhan atau hanya berdasarkan tradisi. Saudara, yang paling aman, kita harus yakin bahwa semua yang kita lakukan, semua itu Alkitabiah. Semua berdasarkan Alkitab, bukan hanya tradisi. Tradisi selama tidak bertentangan dengan Alkitab, tidak masalah, saudara. Tapi ketika tradisi di atas firman Tuhan, ya, diutamakan lebih daripada firman Tuhan, itulah masalah yang terjadi. Nah, saudara, kita sudah lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam tanda-tanda akhir, ya, akan muncul antikristus yang munculnya dari gereja Kristen, yang kemudian perlahan-lahan mulai mengalami kemurtatan daripada Alkitab. Di akhir zaman, orang Kristen ini akan menjadi penguasa di atas dunia. Ya, sama seperti pada zaman Daud, ya, Tuhan telah menentukan batas-batas daerah kekuasaan Israel. Tapi karena Daud melihat kemana saja dia pergi, diberkati oleh Tuhan, ya, berperang kemana saja dia pasti menang. Maka dia berpikir, ya, dalam hatinya bahwa kalau saya menambah daerah kekuasaan, makanya dia menyuruh Yoab untuk menghitung jumlah tentara yang bisa digunakan untuk berperang. Karena pikirannya adalah untuk menguasai dunia, ya, dengan penaklukan oleh militer. Tuhan tidak pernah merencanakan hal seperti itu. Tuhan tidak pernah merencanakan bahwa Injil Kerajaan ini akan sampai ke seluruh dunia dengan peperangan, dengan kekerasan. Tidak pernah, ya, saudaraku, ya. Jadi ini adalah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24. Dan kita sudah lihat juga bahwa ada satu saat di mana umat Tuhan terancam hidupnya oleh perintah yang terjadi pada zaman Esther. Nah, saudaraku, ya, ini yang menguatkan bahwa apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Buku Esther ada di dalam Alkitab bukan secara kebetulan, tetapi ini menggambarkan apa yang akan terjadi di akhir zaman, ya, ketika bisa dibilang, ya, umat Tuhan dalam masa kesesakan, masa kesulitan yang besar yang dibicarakan di dalam Daniel 12 ayat 1. Itulah tanda-tanda yang bisa dikatakan tanda-tanda akhir. Ketika kita akan memasuki masa kesesakan yang besar seperti yang tidak pernah terjadi sebelumnya sejak ada bangsa-bangsa di atas dunia ini. Dan kesesakan itu terjadi oleh karena akan ada hukuman maut, ya, hukuman kematian yang dibicarakan di dalam Wahyu 13 ayat 4 ayat 15, ya, 14 dan 15 khususnya, bahwa patung, siapapun yang tidak menyembah patung yang didirikan oleh binatang yang kedua dalam Wahyu 13 akan dibunuh. Itulah masa yang sulit. Dan kita lihat bahwa ini sudah terjadi di zaman Esther. Itu sebabnya ada ahli mengatakan bahwa di dalam buku Esther saudara tidak akan temukan kata Tuhan. Ya, saudara boleh ketik kata Tuhan, ya, kata Allah di dalam buku Esther, maka saudara tidak akan menemukan satupun kata Tuhan di dalam buku Esther. Ya, saudara-saudara, menggambarkan bahwa akan ada satu masa kesulitan yang terbesar yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia. Ya, seakan-akan
umat Tuhan berjalan sendiri, seakan-akan Tuhan tidak menyertai mereka. Itu sebabnya keadaan begitu sulit. Nah, saudara, pada presentasi saya yang terakhir, kita sudah pelajari sampai di Ester siap mati. Ya, di dalam Ester 4 ayat 11. Ya, kita lihat bagaimana Ester itu seorang yang luar biasa. Pahlawan yang rela mati. Bisa dibilang bagi bangsanya. Dan saya dan saudara harus memiliki spirit semangat yang sama seperti Ester dalam keadaan seperti sekarang. Kita harus rela berkorban demi kepentingan orang lain. Itulah semangat daripada Ester. Nah, sekarang kita lihat cerita selanjutnya. Bagaimana Tuhan telah mempersiapkan umat Tuhan melalui masa yang dia tahu akan sulit di depan daripada umat-umat Tuhan. Sekarang mari kita lihat kelanjutan cerita itu. Kita ada sekarang, ya saudara-saudara, ya apa yang terjadi di dalam Ester 4 ayat 16, saya mau baca. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Ini kata-kata Ester. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, ini semangat yang luar biasa. Ini menggambarkan semangat Kristus. Kristus rela mati agar seluruh umat manusia mempunyai kesempatan untuk selamat, untuk hidup yang kekal. Saudara, Kristus rela mati untuk itu. Saya dan saudara yang mengaku pengikut Yesus, jangan berani mengaku seorang Kristen kalau kita tidak memiliki roh Kristus, roh rela mati untuk keselamatan orang lain. Iya, saudaraku, kalau saya dan saudara mengaku orang Kristen, sudah 30 tahun jadi orang Kristen, sudah 40 tahun jadi orang Kristen, sudah 50 tahun jadi orang Kristen. Iya, saudara, tapi tidak ada satu jiwa yang kita bawa kepada Yesus. Kita harus pertanyakan, apakah kita ini seorang Kristen sejati atau tidak? Iya, saudaraku. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Tuhan menolong umat-umat Tuhan pada zaman Ester. Iya, di dalam Ester 5 ayat 1. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Ya, sesudah 3 hari berpuasa, Ester akhirnya siap berpakaian dan dia datang di depan istana raja. Resikonya apa? Mati. Kalau raja tidak berkenan, ketika ratu tidak dipanggil, ratu datang, raja tidak berkenan, maka hukumnya adalah mati. Ya, raja sedang bersemayam di atas takhta kerajaan dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Ya, saudara, dengarkan. Raja berkenan. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan, serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Saudara, Mordekai melambangkan Yesus. Mengapa? Karena Yesus tidak mau tunduk kepada bujukan dari setan, untuk tunduk kepada dia, untuk menghormati dia. Saudara, ini juga adalah yang terjadi di akhir zaman. Ya, ketika sebagian umat Tuhan tidak mau tunduk kepada patung yang didirikan oleh binatang yang kedua untuk menghormati binatang yang pertama,
maka panaslah hati setan melihat umat-umat Tuhan tidak mau tunduk. Setan panas, saudara. Ya, Haman panas hatinya ketika melihat bahwa umat-umat Tuhan, ya, Mordekai tidak mau tunduk. Setan panas hatinya. Itu sebabnya Yesus disalib. Ya, kita lihat terus pada hari itu keluarlah Haman dengan hati, ya, di dalam ayat 10 sekarang, tetapi Haman menahan hatinya. Lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabatnya dan Seres istrinya. Ya, saudaraku, lihat, kalau kita panas dengan keberhasilan orang, kita akan menjadi, ya, stres sendiri, saudara. Jangan pernah iri dengan orang lain yang lebih sukses dari kita. Jangan pernah merasa lebih hebat daripada orang lain, saudara. Sebagaimana Haman merasa lebih hebat daripada Mordekai dan panas hatinya karena Mordekai tidak memberikan penghormatan yang diberikan oleh orang lain. Ya, saudara, Haman mau orang yang menjilat kepada dia. Ya, seorang yang tidak bijaksana kalau mengharapkan orang mau menjilat. Dia juga membuktikan bahwa dia juga adalah seorang penjilat. Sedangkan Mordekai menggambarkan orang yang bukan penjilat sebenarnya. Bukan dia tidak menghargai, bukan dia tidak menghormati, ya saudara-saudara. Di dalam ayat 11, maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, serta kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Ya, kesombongan. Ya, dia panggil teman-temannya untuk memamerkan kekayaannya dan kebesarannya. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Esther. Bangga sekali, ya. Dia sangat percaya diri, sang raja, untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Bangga dia bahwa Esther hanya mengundang dia. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta, dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Ya, saudara, dengarkan. Ini yang dilakukan. Ya, ketika saudara hati panas, dapat istri, dapat sahabat-sahabat yang bukan menenangkan hati saudara, malah memanas-manasi hati saudara dan memberikan ide yang cemerlang menurut pikiran mereka. Ini adalah karakter dari para penjilat. Bukan mengkoreksi, bukan menolong supaya dia jangan panas hatinya, tidak marah tapi tenang berpikir, ya, mereka malah memanas-manasi Haman. Dalam ceritanya kita tahu kemudian bahwa Haman disulahkan, ya, dipasung di tiang ini yang dia bangun sendiri. Jangan kita gali tiang untuk menggantung diri kita sendiri. Jangan kita gali lubang yang akan membuat kita masuk ke lubang itu. Kalau kita menabur angin, kita akan menuai badai, saudara. Kalau kita bikin suatu kesalahan dalam kehidupan ini, ya, kalau kita benci, kalau kita iri, maka kita akan menuai kebinasaan. Ya, kalau kita iri, kita akan menderita. Kalau kita mau bahagia, jangan pernah iri, jangan pernah panas. Harus dirampas oleh kemarahan, oleh kebencian, oleh kedendam, ya, saudara. Jangan. Kita lihat bagaimana Tuhan menolong umatnya. Ya, ketika umatnya datang meminta pertolongan dari Tuhan, Tuhan tidak biarkan. Ya, bahkan Tuhan sudah mempersiapkan. Tuhan sudah tahu ini yang akan terjadi. Dan dia sudah mempersiapkan Esther untuk menjadi penolong. Di dalam Esther 6 ayat 1. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dia nggak bisa tidur. Tuhan mulai bekerja. Dan disuruh baca catatan-catatan sejarah. Ya, dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun,
Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Saudara dengarkan, pada saat yang sama, ini skenario seperti sudah diatur oleh Tuhan. Pada saat yang sama raja tidak bisa tidur, dia baca cerita catatan tentang Mordekai. Tentunya Tuhan yang telah menuntun semuanya ini. Dan pada saat dia membaca itu, dia tanya, apa hadiah yang sudah diberikan kepada Mordekai? Tidak ada. Pada saat itu muncul Haman. Ya, Haman yang dipercaya oleh raja ini. Ya, ayat 5, lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, itulah Haman. Ia berdiri di pelataran, maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Ya, dia nggak sadar bahwa sebenarnya raja sedang mau memberikan kehormatan kepada Mordekai. Tapi dasar ini seorang yang angkuh, yang sombong, yang geeran, pedean. Saudara, dia anggap, oh raja mau memberikan hadiah kepadanya. Maka saudara lihat ya di dalam ayat 7. Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang-orang berseru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Luar biasa, saudara. Ini satu skenario yang membuat saya berpikir bahwa Tuhan punya sense of joke atau prank, ya, mengerjai orang yang luar biasa. Ya, Haman betul-betul sedang panas hatinya kepada Mordekai. Dia sedang datang untuk memberitahukan kepada raja supaya Haman disulahkan di tiang yang dia sudah bangun. Tetapi pada saat yang sama, saudara, ya, Tuhan dengan luar biasanya bekerja, ya, dan mengatur bahwa Haman justru sekarang harus menghormati Mordekai, melakukan penghormatan kepada Mordekai, dan idenya, usulnya berasal dari Haman sendiri. Saudara, apa yang Tuhan tidak bisa buat? Ya, semua Tuhan bisa buat. Jangan ada sesuatu yang jahat di dalam hati kita. Kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebenaran. Saudara, kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebenaran. Mari kita hidup benar. Mari kita hidup suci. Jauhkan semua niat-niat yang jahat. Walaupun kita punya kekuasaan untuk menindas, jangan lakukan itu, ya, karena kita sedang bertentangan dengan Tuhan. Jangan pernah bertentangan, bermusuhan dengan Tuhan. Haman sedang melawan Tuhan. Dia tidak menyadarinya, ya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, ya. Maaf. Lalu Haman mengambil ayat 11, Esther pasal 6. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya lah pakaian itu kepada Mordekai, kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyuruhkan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Ya, ini sebenarnya nasihat yang sudah diberikan adalah nasihat yang baik agar dia tidak melanjutkan niatnya. Ya, selagi mereka bercakap-cakap dengan dia,
datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Kalau saja Haman mendengarkan nasihat untuk tidak melawan, ya, maka mungkin Haman ya akan tidak mengalami apa yang dia sudah alami dalam cerita ini. Namun dia tidak mendengarkan nasihat yang diberikan. Di dalam Ester 7 ayat 1, datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester, niscaya akan dikabulkan? Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemenangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba, serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasweros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tak kalah tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu tita raja, sulahkan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikan untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Pada hari itu juga, Raja Ahasweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester. Lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja, serta sembahnya, jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat tita untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba damai melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasweros kepada Ester sang ratu, serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah dikaruniakan kepada Haman sendiri, telah disulahkan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada semua para wakil pemerintah, para bupati, para pembesar, dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasweros
dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Lalu dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, dan diternakan di perkudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya. Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan, dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Ya, pada hari yang sama, di segala daerah Raja Asueros, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu, akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Ya, saudara-saudara, kita melihat satu cerita yang luar biasa, menggambarkan apa yang dialami oleh umat-umat Tuhan pada zaman Esther, yang menggambarkan apa yang akan saya dan saudara alami. Ya, ada satu pelajaran yang penting bagi saya dan saudara, bahwa Tuhan akan bekerja dan bertindak menyelamatkan saya dan saudara. Ya, karena Tuhan telah merancang, mempersiapkan, merencanakan untuk menyelamatkan saya dan saudara. COVID-19 tahun 2020, awal tahun 2020, Tuhan sudah tahu akan terjadi dari ribuan tahun yang lalu, dan Tuhan sudah persiapkan jalan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ya, tidak perlu kita ragu akan kuasa pimpinan Tuhan. Ada satu pelajaran yang saya tidak mau saudara kehilangan daripada cerita Esther. Ya, Haman menggambarkan musuh umat Tuhan. Haman disebutkan adalah seorang Agag. Nah, orang Agag ini adalah keturunan dari Amalek. Ya, saudara-saudara, Agag adalah keturunan dari Amalek. Mari kita lihat sedikit apa yang terjadi dengan interaksi antara orang Amalek dengan orang Israel di dalam Keluaran 17 ayat 4. Ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ya, jadi ketika orang Israel keluar dari Mesir, bangsa pertama yang menghadang orang Israel untuk tidak masuk ke tanah Kanaan adalah bangsa Amalek. Orang Israel berperang pertama kali melawan orang Amalek ketika dia dalam perjalanan dari Mesir kepada Kanaan. Dia langsung dihadang, dan Tuhan memberikan kemenangan. Setiap kali Musa angkat tangan, maka Israel menang. Ya, dan pada akhirnya mereka mengalahkan orang Amalek. Dan sesudah menang, ini kata-kata yang dituliskan bahwa harus dihapuskan sama sekali orang Amalek. Ya, Tuhan memberikan perintah. Secara manusia kita pikir Tuhan ini kok kejam sekali ya. Suatu bangsa harus dihapuskan sama sekali. Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi 1000 tahun kemudian. Ya, dari zaman Musa sampai kepada cerita di dalam Ratu Esther itu hampir 1000 tahun. Ya, jaraknya saudara. Tuhan sudah tahu 1000 tahun kemudian. Ini Amalek, ya, si orang Amalek, si Haman ini akan jadi masalah buat orang Israel. Bahkan mengancam kehidupan seluruh orang Israel. Jadi Tuhan memberikan perintah untuk menghapuskan orang Amalek. Ya, dibilang ayat 16. Keluaran 17 ayat 16. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Diingatkan kepada orang Israel untuk berperang turun-temurun melawan orang Amalek. Ya, sekarang di dalam Ulangan 25 ayat 17. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ayat 19, maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Ya, saudara dengarkan. Ini perintah Tuhan kepada Musa. Ya, sebelum dia berpisah dengan bangsa Israel, dia ingatkan kepada orang Israel, kepada Yosua, ingat, kalau kamu sudah aman menguasai seluruh daerah, kamu harus musnahkan seluruh orang Amalek. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 3,
Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berulang kali ketika Yosua gagal melakukan ini untuk menghapuskan ingatan terhadap orang Amalek, maka orang Amalek terus-menerus menjadi batu sandungan bagi orang Israel. Ya, kemudian pada zaman Raja Saul, Tuhan memberikan perintah kepada Saul untuk mengalahkan orang Amalek. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 8. Agag, raja orang Amalek. Jadi Agag, orang Agag itu adalah orang Amalek. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup oleh Saul, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Padahal Tuhan perintahkan kepada Saul untuk binasakan, ya, binasakan, tapi Saul tidak mengikuti perintah Tuhan secara penuh. Nah, saudara tahu apa yang terjadi kepada Saul? Karena tidak mengikuti seluruh perintah Tuhan untuk membinasakan orang Amalek, bahkan Raja Agag, ya, dia biarkan hidup, ya. Yang terjadi adalah dia mati oleh karena seorang Amalek. Ya, saudara-saudara, di dalam 2 Samuel 1 disebutkan, kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya. Asalmu dari mana? Jawabnya, aku ini anak perantau orang Amalek. Ya, pemuda ini berpikir bahwa kalau dia laporkan bahwa dia telah membunuh Saul, maka dia akan dapat hadiah karena dia tahu Saul berusaha selalu untuk membunuh Daud. Maka tentunya Daud akan senang kalau mendengar Saul sudah dia bunuh. Mungkin dia akan dapat hadiah, ya. Dan ternyata dia adalah seorang Amalek. Saudara, saya mau sampaikan, kegagalan orang Israel untuk menuruti perintah Tuhan, membinasakan orang Amalek, membuat mereka jadi kesusahan di kemudian hari. Bahkan Saul sendiri gagal melakukan perintah Tuhan untuk membinasakan seluruh orang Amalek. Maka yang terjadi, dia akhirnya mati oleh seorang Amalek. Ya, kemudian keturunannya, ya, pada zaman Ester hampir binasa seluruh orang Yahudi kalau Tuhan tidak bertindak. Ya, apa pelajaran yang penting bagi saya dan saudara? Orang Amalek menggambarkan dosa. Saya dan saudara, kalau tidak mengalahkan dosa, apa yang kita tidak kalahkan akan mengalahkan kita. Saudara dengarkan, saya mau ulangi, apa yang tidak kita kalahkan akan mengalahkan kita. Kalau kita tidak mengalahkan amarah, kalau kita tidak mengalahkan emosi, kalau kita tidak mengalahkan benci, kalau kita tidak mengalahkan mementingkan diri, semua dosa-dosa ini adalah orang-orang Amalek yang ada di dalam diri kita. Saudara dengarkan, saya dan saudara harus mengalahkan dosa kalau kita ingin menang di akhir zaman. Di akhir zaman, saudara, kalau ada satu dosa yang kita izinkan, ketika hukum untuk menyembah patung itu diberikan, maka saya dan saudara akan menyerah. Kalau ada yang kita kasihi lebih daripada Tuhan sekarang, maka ketika perintah untuk menyembah patung itu datang, kita akan kompromi, kita akan menyembah patung itu demi menyelamatkan diri. Bahkan kita tidak perlu sampai kepada titik untuk menyembah patung. Baru menerima tanda binatang, maka kita akan terima supaya kita bisa makan. Saudara dengarkan, ya, kelaparan dan ancaman kematian adalah yang selalu menguji iman saya dan saudara. Sama seperti sekarang, ancaman kematian oleh COVID-19 dan kelaparan karena dampak dari COVID itu betul-betul menguji iman saya dan saudara. Ini adalah latihan yang kita perlukan karena kita akan menghadapi ujian yang lebih berat di depan kita. Kalau saya dan saudara orang Kristen sejati, dari sekarang, mari kita tinggalkan dosa. Mari kita latih diri kita untuk tidak mau berkompromi dengan kesalahan, dengan dosa. Tapi kita menjadi orang Kristen sejati yang murni, yang tulus, yang tidak berkompromi dengan dosa, yang tidak mau memaafkan diri daripada dosa. Kalau kita mau bertahan di akhir zaman, kalau kita mau bertahan pada saat COVID-19 ini, saudara harus tidak punya ilah yang lain. Saya tidak boleh punya kesenangan lain yang melebihi kasih kepada Tuhan. Saya dan saudara harus belajar menyangkal diri dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Panggilan kepada kita pada siang hari ini. Apakah saya dan saudara siap? Siap menghadapi masa-masa yang sulit yang akan ada di depan kita. Kalau saya dan sekarang tidak lolos dengan apa yang kita alami sekarang, saya dan saudara tidak akan lolos untuk menghadapi apa yang ada di depan kita. Saudara, ini yang saya bisa sampaikan, ya,
Mari kita sungguh-sungguh, mari kita menangis kepada Tuhan karena kita gagal dan gagal. Jangan menyerah, tapi mari kita menangis kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan kasihanilah aku. Itu doa yang Tuhan tidak bisa tolak. Saudara, katakan sejujurnya, tolong aku yang tidak percaya ini. Ya saudara, kedagingan saya dan saudara adalah untuk tidak percaya. Kedagingan saya dan saudara adalah untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kedagingan saya dan saudara adalah untuk menuruti semua kehendak Tuhan. Saudara, kita sudah sangat terbiasa untuk menuruti keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita. Saudara, mari kita minta kasih karunia Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan. Agar kita diberikan kekuatan, kemenangan, dan suatu roh yang tidak pernah mau menyerah. Roh yang tidak mau menyerah kepada semua kuasa dosa yang ada di dalam diri kita. Kalau itu kerinduan daripada saya dan saudara siang ini. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan saat ini. Menyerahkan. Kalau saudara merasa tidak mampu, katakan kepada Tuhan, saya tahu saya harus serahkan dosa-dosa ini, tapi saya tidak mampu bahkan untuk menyerahkan dosa ini kepada Tuhan. Mari, kalau itu adalah saya dan saudara, mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, kami sedang hidup di masa-masa yang sulit dengan COVID-19. Begitu banyak orang yang menderita terpapar dengan virus ini dalam perjuangan antara hidup dan mati. Kasihani mereka, kuatkan mereka, jangan biarkan iman mereka luntur daripada Engkau. Dan Tuhan, tolonglah Tuhan untuk selamatkan mereka. Banyak orang juga yang terkena dampak ekonomi dari COVID-19. Tuhan, tolonglah agar mereka tidak kehilangan iman kepada Engkau, terus tolong kuatkan iman mereka, gerakan hati orang yang mampu menolong Tuhan. Kami berdoa semua yang telah mengikuti Bible Study ini secara langsung maupun lewat rekaman, agar kiranya Tuhan berkati, agar Tuhan tolong, agar Tuhan jaga dan lindungi dari COVID-19, juga cukupkan, limpahkan berkat-berkat, sehingga umat-umat Tuhan tidak akan berkekurangan. Bahkan boleh menjadi berkat buat yang berkekurangan. Dan kuatkan terus iman kami, Tuhan. Engkau tahu pergumulan dengan diri kami. Begitu banyak orang Amalek di dalam diri kami, Tuhan. Ampuni kami, kasihani kami. Mampukan kami untuk mengalahkan semua kuasa dosa ini. Jangan biarkan kami menyerah, Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menyerah untuk menyelamatkan kami. Tuhan Yesus tidak pernah kehilangan kesabaran, walaupun sering kami kehilangan kesabaran dengan diri kami sendiri. Kasihani kami, Tuhan. Tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Baik, terima kasih Pendeta Roy untuk pembahasan di siang hari ini. Pembahasan kita pada siang ini sudah selesai. Dari kami ada pengumuman, yaitu jika Anda ingin didoakan maupun konsultasi Alkitab lebih lanjut, silakan untuk dapat scan barcode yang sudah kami tampilkan, ataupun bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 088093940082. Kami himbau kembali pada teman-teman untuk dapat bergabung lagi di pembahasan kami selanjutnya nanti di hari Kamis. Selamat siang, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.